Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalatihi wa addal amanah wa kashafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati syariatil Islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Masjid Ar-Razzaq rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa hadir di majelis yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada malam hari ini genap sudah atau ganjil Pak 7 hari di mana peristiwa terjadinya pecah peperangan antara kaum muslimin dengan Yahud. Dan juga ini menjadi satu bukti bahwasanya walillahil izzatu walirasulihi wali'immatil muslimin. Sungguh kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan juga bagi orang-orang mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa bukan senjata lah yang berkuasa. Kalau misalkan kita melihat bahwasanya tentara-tentara atau pasukan-pasukan yang berada di Palestina atau Izzuddin Al-Qassam, kalau misalkan diukur dengan kekuatan, jauh kalah dengan tentara dari Israel. Tapi yang sungguh sangat luar biasa, mereka memiliki himmah yang kuat yang tidak dimiliki oleh tentara Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana di dalam surat Al-Isra menerangkan tentang Qadiyatul Aqsa. Apa itu Qadiyatul Aqsa? Artinya qadiyah itu kepentingan atau hak untuk mementingkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hambanya kepada hambanya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaitu melakukan perjalanan yang disebut dengan Isra. Isra artinya perjalanan malam yang dilakukan dari Mekah sampai Masjidil Aqsa, wal Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa ternyata ketika melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi itu untuk pergi terlebih dahulu ke Masjid Al-Aqsa. Ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di Masjid Al-Aqsa, pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk menggunakan kendaraan buruk. Para ulama mengatakan bahwasanya yang disebut dengan buruk itu laisa kal himar, tidak sama dengan keledai. Wa fauqal bighal, dan di atas daripada bighal. Artinya kendaraan tersebut hampir sama dengan kuda. Yang dimana jalannya itu satu langkahnya itu seperti sejauh mata memandang. Belum saja mata ini mengedip, artinya hewan tersebut sudah sampai kepada tujuan. Saking cepatnya dari kendaraan buruk tersebut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Masjidil Aqsa, fa'allaqa farrobato, maka langsung mengikatkan buruk tersebut di ikatan yang sudah disiapkan di Masjidil Aqsa pada saat itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ternyata seluruh para anbiya dan rasul sudah hadir di Masjid Al-Aqsa pada saat itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah yang akan menjadi imam dalam sholat? Hal Abul Bashar, apakah bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam? Qala Jibril mengatakan, la, tidak. Halil Abul Anbiya, apakah bapaknya para nabi? La, tidak. Anta ya Muhammad, engkaulah wahai Muhammad yang mengimami para anbiya dan rasul pada saat itu. Maka ketika pada saat itu melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung di Masjid Al-Aqsa, maka para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Aqsa memiliki kedudukan dalam Islam. Bahkan Al-Aqsa adalah salah satu masjid yang dimana dibangun setelah Masjidil Haram 40 tahun setelahnya oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, yang selalu disebutkan hanya 2 masjid. Kalau tidak Masjid Haram, yaitu Masjid Al-Aqsa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang dimana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di sekeliling Al-Aqsa tersebut. Para ulama mengatakan, apakah yang dikeliling itu hanya sebatas daerah-daerah kota dekat dengan Al-Aqsa, tapi kebanyakan sekitar di sana meliputi yaitu daerah-daerah bahkan negara-negara sekitarnya. Kalau kita melihat seperti negara Suriah, seperti negara Lebanon, seperti negara Turki, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan apa, Pak? Di antaranya itu dalam hal tumbuh-tumbuhan, dalam hal hewan-hewan yang sungguh sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala berkahi. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Aqsa bukanlah hanya qadiyatu li ta'ifah atau qadiyatu lid daulatin wahidah. Bukan kepentingan atau urusan hanya satu daerah atau satu suku saja. Walakin qadiyatul muslimin, tapi adalah urusan kepentingan seluruh kaum muslimin. Di mana kiblat yang pertama adalah kiblat Al-Aqsa. Dan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para sahabat agar di mana para sahabat membebaskan Masjid Al-Aqsa di sana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasyuddur rihal, janganlah engkau memaksakan untuk berjalan atau pergi kemanapun illa ila salasatil masajid, kecuali kepada 3 masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang pertama Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Al-Aqsa. Ketika seseorang sholat di dalamnya, maka pahalanya 500 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Kalau misalkan seseorang sholat di Masjid Al-Istiqlal, Masjid Al-Jabar, atau masjid manapun, itu sama saja, tidak ada keutamaan yang lainnya. Tapi ketika seseorang sholat di Masjid Al-Aqsa, maka sungguh sholatnya 500 kali lipat lebih baik dibandingkan di masjid yang lain. Tingkatan kedua adalah Masjid Nabawi,
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ketika seseorang sholat di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan alfi, dengan 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah Masjidil Haram, yaitu 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Maka ketika kita cinta kepada Baitul Haram, kepada Nabawi pula, begitu pula dengan kita cinta kepada Masjid Al-Aqsa, di mana Al-Aqsa merupakan adalah bagian daripada akidah tuna, termasuk dari bagian bab akidah, termasuk daripada pembagian daripada izzah, kemuliaan umat Islam di sana. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan farjan, memberikan jalan keluar, bahkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong ikhwanuna, saudara-saudara kita yang al-mustad'afin, yang terdolimi di sana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera turunkan pertolongan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma 'alaikal yahud, Allahumma dammirhum tadbira. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian masih di dalam surat Al-Baqarah, yaitu insyaallah menginjak ayat 124. Silakan Pak dibuka ayat 124 sampai 126. Tos saya Pak. Baik. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin. An tahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار Wabi'sal masir. Baik, 1, 2, 4 kembali. Wa idzibtala apa Pak? Qalqalah sugro. Wa idzibtala Ibrahim. Majais munfasil. Qalqalah sugro. Ibra, ra-nya mata bi'in dibaca tafhim. Ibrahim hima matabi'i. Rabbuhu majsilah qasirah. Bi kalimat matabi'i bi kalimatin ikhfa. Fatam gunnah asliyah. Fatam mahun gunnah. Qala matabi'i. Inni gunnah asliyah dibaca matabi'i. Ja'ilu matabi'i ja'iluka linnas. Gunnah asliyah dibaca matabi'i. Imama matabi'i. Yang kedua mad iwan. Qala matabi'i wa min ikhfa wa min zurriyyati matabi'i. Qala matabi'i la yanalu matabi'i ahdil zalimin. Alif lam syamsiyah dibaca matabi'i, kemudian minnya mad arid li sukun. Wa idz ja'alnal baita alif lam koma ria ya kade Pak. Wa idz ja'alnal baita masabata matabi'i masabatal linnas. Tanwin menghadapi lam, idgham bila guna linnas. Gun asliyah dibaca matabi'i. Wa amnau tanwin menghadapi waw, idgham bi gunnah. Wa amnau wattakhidu matabi'i. Mim maqami nun mati menghadapi mim, idgham bi gunnah. Mim maqami matabi'i. Ibrahim qalqalah sugro. Ibra ra-nya matabi'i. Ibrahim matabi'i. Musalla mad apa? Mad badal ya. Mad iwat mad badal. Taib, jadi PR nanti ya. Wahidana ahid apa? Qalqalah sugro. Wahidana mad jaismun fasil. Ila mad jaismun fasil. Ib qalqalah sugro. Ibra ra-nya matabi'i dibaca tafhim. Ibrahim hima matabi'i wa Ismaila matabi'i. Tahira nun mati hadapi ta ikhfa. Tahira baitiya madlin. Baitiya lit-ta'ifina apa Pak? Mad wajib muttasil. Lit-ta'ifina matabi'i wal akifina wal
alif lam qamariyah nya mata bi'akifid mad tabi'i warrukai alif lam syamsiyah warrukai sujud as-sujud alif lam syamsiyah as-sujud judnya apa mad arid li sukun. Wa idz qala mata bi'i Ibrahima qalqalah sugra kemudian mata bi'i dibaca tafhim himnya mata bi'i rabbij'al qalqalah sugra hada mata bi'i baladan amina tanwin menapi hamzah idhar amina ya amina warzuk tanwin menapi waw idgham biguna warzuq ra-nya apa tafhim warzuq qalqalah sugra atau kubra warzuq kubra apa di akhir kata ya warzuq ahlahu madzilah qasirah minas samarati alif lam syamsiyah ra-nya matabi dibaca tafhim man amana idhar ya man amana minhum tan nun mati mada biha idhar halqi billahi alif lam syamsiyah dibaca tafhim wal yaumi alif lam qamariyah yaumnya mad lin al akhir apa alif lam qamariyah a nya mata bi'i qala matabi wa man kafara nun mati madapi kaf ikhfa fa umatti'uhu matsilah qasirah qalilam qali mata bi lamnya ikhfa summa gun asliyah adtarruhu nya matsilah tawilah adtarruhu ila azabin nar ilanya mata bi azabnya mata bi azabin nar alif lam syamsiyah kemudian dibaca gunnah kemudian mata bi wa bi'sal masir alif lam qamariyah masirnya mad adli sukun. Tapi silakan Pak dibaca kemudian dibaca artinya. Apa? Wa idh batala fatammahun واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا
Ya, atas nama. Ya Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak itu. Allah berfirman, benar tetapi janji itu tidak berlaku bagi orang-orang lain. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang awal, orang yang berdoa, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan, sementara kemudian akan aku paksa dia menjalankan neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman khashi'ina bika wa amalan mutaqabbala ya akramal akramin, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'. Pada pembahasan kali ini kita masuk ke dalam pembahasan yang dimana pembahasan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Kalau disebut Abul Anbiya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau disebut dengan Abul Bashar yaitu Nabi Adam alaihi salam. Disebut Abul Bashar, Bashar itu artinya manusia, artinya bapaknya dari manusia. Nah, itu di sana. Kemudian pada sebelumnya kita sudah membahas di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, Pak. Bahkan nikmat tersebut yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelumnya, hanya Allah Subhanahu wa taala berikan saja kepada Bani Israel. Tapi ketika kita mempelajarinya ayat demi ayat, Pak, huruf demi huruf, dari awal permulaan surat Al-Baqarah ayat 40 sampai ayat 123, Pak, itu akhir daripada pembahasan dari kisah Bani Israel, ternyata membuat kita geleng-geleng kepala. Kenapa? Ternyata ada satu kaum yang Allah berikan keutamaan nikmat yang besar, tapi ternyata mereka ada termasuk umat yang paling membangkang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking mulianya mereka, Allah utus para nabi dan rasul hampir kebanyakan dari bangsa mereka. Sebelum nabi yang satu wafat, telah Allah Subhanahu wa taala utus nabi yang baru, yaitu Bani Israel. Dan kalau misalkan kita melihat, Pak, kenapa misalkan orang-orang Yahudi itu begitu sangat berani untuk mengusir perkemahan atau perumahan atau tanah dari kaum muslimin? Jangankan kaum muslimin, pada ayat sebelumnya pula, Pak, di ayat 84 kita sudah melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu ternyata satu sama lain di antara mereka saling mengusir, bahkan saling membunuh. Bahkan ketika mereka mengusir saudaranya mereka sendiri, dan mereka jadikan saudaranya itu apa? Sebagai tawanan yang harus ditebus, Pak. Wa idza khadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum. Jangan satu sama lain saling menumpahkan darah, jangan pula satu sama lain saling mengeluarkan min diyarikum sum aqartum wa antum tashhadun. Padahal mereka sudah bersaksi, padahal mereka sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengusir satu sama lain di antara mereka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadharuna alaihim bil ismi wal udwan. Tapi ternyata memang sifat dari orang Yahudi itu, Pak, tak pernah bisa diambil janjinya, tak pernah bisa dipegang. Dan itu terus turun temurun gennya, Pak, sampai saat ini, Pak.
Jadi kalau kita melihat kenapa misalkan orang Yahudi saat ini begitu sangat bengis, begitu sangat khianat, begitu sangat durjananya, ternyata ajdaduhum, nenek moyang mereka pun sama seperti itu. Jangankan untuk membunuh rakyat sipil, nabi pun mereka berani untuk membunuhnya. Inilah Pak sifat daripada Yahudi yang sulit untuk dihilangkan Pak. Karena gen ini terus menurun Pak. Dan salah satu di antara sifat mereka apa? Asobiyah luar biasa terhadap keturunan mereka. Maka biasanya mereka ketika melakukan pernikahan sesama dengan Yahudi lagi Pak. Jarang mereka menikah dengan di luar Yahudi. Walaupun ada beberapa, tapi kebanyakan di antara mereka karena ingin menjaga dari garis keturunan keyahudiannya, maka mereka menikahkan dengan sesama bangsa Yahudi. Dan ternyata sifat itu terus menurun Pak sampai saat ini, yaitu kepada anak cucu mereka. Dan di ayat 124 Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun." Wa idz apa Pak? Wa idz itu artinya uzkur, ingatlah. Uzkur hina ikhtabarallahu Ibrahim. Uzkur, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, berbagai macam ujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bima amarahu bihi min ahkami wa takalib. Banyak sekali Pak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antaranya ujian di mana pada saat itu harus menghadapi Namrud, ujian terhadap kaumnya. Kemudian yang paling besar apa? Ujian di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ru'yah, apa? Mimpi, Pak. Berupa mimpi untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan pada saat itu Pak, karena memang ru'yatun Nabi, bahwasanya mimpi seorang Nabi itu al-haq, maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, "Fanzur madza tara?" Bertanya, "Fanzur madza tara?" Lihatlah apa yang kau lihat. Madza tara? Tapi Pak, karena memang inilah Pak hasil didikan para nabi, para anbiya, maka melahirkan kualitas yang terbaik. Maka pada saat itu Ismail yang masih kecil Pak, kalau memang itu perintah dari Allah, maka Ismail rela Pak pada saat itu. Bayangkan Pak, di saat pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam Pak begitu sayangnya kepada Nabi Ismail, bahkan begitu lama sekali Pak tidak bertemu. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji melalui mimpi Nabi Ibrahim agar berkurban dengan anaknya. Namun pada itu Allah Subhanahu wa taala ganti dengan hewan. Maka uzkur, ingatlah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun. Yang dimana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimat. Bikalimat ini artinya dengan beberapa kalimat, artinya apa? Dengan berbagai macam ujian. Sebutkan di dalam kitab tafsir Ahkamu wa Takalib, itu berupa tentang hukum-hukum tentang takalib. Kemudian faqama biha wa tamadaha. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam fa'atammahunna, bisa dengan sukses untuk melalui seluruh ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil untuk atau berhasil melaksanakan seluruh ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ibrahim sebagai qudwah bagi generasi setelahnya, sebagai contoh public figure terbaik, manusia terbaik, abul anbiya, bapaknya para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan menjadikanmu wahai Ibrahim lin-nasi imama, bagi manusia sebagai imam, menjadi seorang tokoh, menjadi seorang qudwah yang patut di mana orang-orang itu mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Pak, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengatakan bahwasanya Ibrahim itu Yahudi atau Nasrania. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah bahwasanya Nabi Ibrahim itu makana Yahudian wala Nasranian, bukanlah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi dan juga Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim itu apa?
beragama Islam, Pak. Sehingga pada ini qala inni ja'iluka linnasi imama. Sungguh wahai Ibrahim, aku akan menjadikanmu itu sebagai seorang imam, sebagai seorang panutan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikannya seorang imam itu untuk diikuti dan untuk selalu ditaati. Kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim meminta agar bukan hanya Nabi Ibrahim saja yang menjadi imam, yang menjadi tokoh, yang menjadi panutan, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar keturunannya pun sama, menjadi orang, menjadi imam, menjadi panutan di kaumnya pada saat itu. Qala wa min dzurriyyati, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala la yanalu ahli zalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keimaman itu kepada orang-orang yang memang iman kepada Allah, tapi tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan la yanalu ahli zalimin kepada orang-orang yang zalim. Artinya Pak, kalau kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 putra, yang dimana 2 putranya itu menjadi nabi kembali, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak inilah Pak ternyata yang turun ke bawahnya banyak sekali para nabi dan rasul. Ada nabi, setelah Nabi Ishak siapa Pak? Yakub. Setelah Nabi Yakub, Yusuf. Ternyata Yusuf punya saudara Bunyamin. Bunyamin punya anak siapa? Nabi Yunus. Terbayang sudah Pak, dari jalur ini Pak apa? Banyak para anbiya, Sulaiman dan sebagainya, Daud terus Pak, Daud Sulaiman terus Pak. Tapi dari jalur Nabi Ismail alaihissalam turun hanya kepada siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat Pak, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimamannya, yaitu menjadikan sebagai tokoh yang diikuti kerasulannya hanya bagi orang-orang yang mengikuti milah Ibrahim. Dan kita melihat bahwasanya Allah tidak akan menjadikan imam kepada orang-orang zalim. Ketika pada situ kita melihat Pak, Nabi Yakub alaihissalam memiliki banyak putra, di antaranya ada putra yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Namun di antara saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam ada yang merasa hikdun, ada yang merasa dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itulah Pak yang termasuk apa? La yanalu ahli zalimin. Allah tidak akan memberikan kemuliaan ini, keimanan ini kepada orang-orang yang zalim. Disebut zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi makani. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka disebut dengan kezaliman. Ketika orang melakukan syirik itu termasuk zalim, bahkan kezaliman yang paling besar. Kenapa? Yang harusnya manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia menjadikan sembahan yang lain selain Allah, maka itu termasuk kezaliman yang paling besar. Dan syirik adalah termasuk daripada azlam, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Wa id uzkur, ingatlah, hina ja'alallahu baital haram, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-baita. Al-baita di sini yaitu Makkah al-Mukarramah. Para ahli sirah Pak atau para muarrikh menyebutkan bahwasanya masjid yang pertama dibangun itu adalah Makkah al-Mukarramah. Dibangun oleh siapa Pak? Oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ba'da arba'ina sana, setelah 40 tahun kemudian barulah Nabi Adam alaihissalam apa? Membuat bangunan apa? Masjid Al-Aqsa. Itu di sana Pak. Wa ja'alnal baita masabatan linnas. Apa masabah? Masabah itu artinya az-ziyarah, yaitu yang biasa untuk diziarahi, yang biasa untuk digunakan umroh dan haji, itu disebut dengan masabah. Wa ja'alnal baital masabata linnas. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjid Haram ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah, marja'an linnas,
yaitu apa? Sebagai tempat manusia untuk apa? Kembali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Untuk tawaf, kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amna, dan termasuk tempat yang paling aman. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, Pak, kalaulah misalkan kita melaksanakan umroh atau haji, maka kita disunahkan untuk apa? Melaksanakan sholat di belakang makom Ibrahim. Dalilnya apa? Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Maka jadikanlah makom Ibrahim itu apa? Sebagai tempat untuk sholat. Apa yang disebut dengan makom? Makom Ibrahim itu bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak akan membangun, atau dalam kata lain, Pak, untuk menempelkan batu-batu dinding-dinding Ka'bah pada saat itu, maka Nabi Ibrahim menggunakan makom. Makom itu tempat untuk berdiri, Pak. Tempat untuk berdiri. Di mana apa? Meletakkan batu-batu dinding Ka'bah pada saat itu, Pak. Maka itu disebut dengan makom. Dan juga para ahli tafsir disebutkan bahwasanya makom di sana apa? Tempat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk beribadah. Dan ini juga menjadi dalil, Pak, bagi kita bahwasanya disunahkan ketika seorang itu memiliki apa, Pak? Memiliki tempat biasa dia untuk apa, Pak? Untuk beribadah. Entah misalkan mihrab kalau di rumah, Pak, atau misalkan ketika di masjid, artinya ada tempat khusus di mana dia itu untuk apa, Pak? Menegakkan sholat sunnahnya, Pak. Nah, itu agar apa, Pak? Agar menjadi yusyahid, agar apa? Menjadi sebagai saksi ketika nanti di yaumil qiyamah. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Wahidna apa, Pak? Wahidna wa ausaina, yaitu amarona. Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kepada Nabi Ismail alaihi salam, antahira baitiya, yaitu untuk membersihkan apa, Pak? Baitiya di sini yaitu rumah Allah. Artinya ayat ini menjadi dalil wajibnya masjid itu untuk dibersihkan, Pak. Dan ini termasuk daripada bab toharo. Dan kalau bab toharo itu terbagi menjadi dua. Ada toharatul ma'nawi, ada toharatul hissi. Yang pertama toharatul ma'nawi artinya apa? Menjauhkan masjid ini apa? Dari berbagai macam-macam kesyirikan. Tidak boleh adanya. Wala taj'alul maqabir masajid. Jangan menjadikan misalkan apa, Pak? Kuburan itu apa? Sebagai tempat ibadah. Kalau kita misalkan melihat contoh, Pak, seperti halnya di Iran, Qum, di mana di Qum itu atau di Iran itu setiap masjid di dalamnya itu terdapat kuburan di antara imam-imam mereka. Dan mereka biasanya pada saat itu apa? Memohon, menyembah dan sebagainya, Pak. Dan itu dilarang. Maka ini termasuk daripada pembahasan bab tauhid. Bab tentang toharoh. Allah perintahkan an-tahhira baitiya, hendaknya untuk membersihkan, Pak. Artinya apa? Tidak boleh di dalamnya itu apa, Pak? Sampai misalkan di dalam masjid itu dipasang-pasang apa foto-foto. Kenapa, Pak? Takut menjadi apa? Ta'assub dan sebagainya. Maka bersihkan itu secara maknawi, Pak. Maka tidak boleh adanya apa, Pak? Unsur-unsur yang menjadikan terjerumusnya daripada kesyirikan atau penyimpangan. Tidak boleh. Yang kedua, toharatul hissi. Kalau toharatul hissi, yaitu membersihkan masjid dari segala macam kotoran. Ini mah biasa, Pak, orangnya bersih, Pak, gitu kan. Dimpel, disapuan, gorang, Pak. Kemudian WC-nya pun sama. Ini termasuk apa, Pak? Dalil wajibnya kita untuk menjaga kesucian masjid. Tidak boleh adanya misalkan di dalam apa patung-patung, Pak. Misalkan simbol-simbol daripada agama yang lain, tidak boleh, Pak. Baik itu merupa misalkan bintang Daud, patung dan sebagainya, tidak boleh, Pak. Kenapa?
Karena itu yang akan menjadikan merusak daripada apa? Akidah daripada orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud." Yang pertama, bersihkan bagi orang yang lit-taifina, apa? Bagi orang yang hendak akan tawaf. Karena tawaf itu termasuk daripada ibadah, Pak. Tawaf, mengelilingi Ka'bah. Wal 'akifina, bagi orang yang hendak akan beriktikaf. Kemudian waruka'is sujud, disebutkan di sini waruka'is sujud. Apa maksud ruku dan sujud di sini? Artinya bagi orang yang hendak akan sholat. Jadi wajib Pak orang teh masjid teh Pak disengitannya, kemudian diurus gitu kan. Jangan sampai misalkan ketika saya pernah menemukan Pak ada satu masjid yang sudah diberikan ada apa namanya itu Pak, katakan seorang muhsinin yang ingin mengganti karpet yang sudah lepek Pak, digentos, sudah beli, sudah datang ke masjid, ternyata oleh pihak DKM kewesna pasangna ieu lebarsna karpetna anu lepek. Justru ketika dibelikan itu agar apa? Menambah khusyuan dari sholat jamaah itu di sana. Maka wajib ketika kita itu untuk mengurus bahkan membersihkan masjid tadi apa? Dari dua macam tohar ini. Toharatul ma'nawi wa toharatul hissi. Yaitu membersihkan. Kalau toharatul hissi apa? Yang berkaitan dengan amradul qalb, dengan penyakit-penyakit hati, Pak. Ini wajib untuk dibersihkan. Termasuk daripada bab toharoh. Kemudian yang kedua apa? Toharatul hissi. Kalau toharatul hissi artinya apa? Membersihkan masjid dari berbagai macam hadas dan juga najas. Kalau najas apa Pak? Raf'un najas wa zawalul khabas. Kalau najas itu kotoran yang keluarnya dari tubuh kita sendiri, dari dua lubang, itu disebut dengan najas. Kalau khabas, kotoran yang di luar tubuh kita Pak, ti ucing gitu kan, ti kotok, itu non Pak? Khabas. Tapi kalau najas, ketika misalkan ada apa, air kencing anak dan sebagainya, itu dari termasuk dari apa? Najas. Maka dalam fikih disebutkan raf'un najas wa zawalul khabas. Raf'un najas, apa raf'un najas? Ketika dalam bab fikih pembahasan tentang bagaimana cara bertoharoh, raf'un najas, si najisnya itu harus diangkat terlebih dahulu. Contoh, ketika misalkan ada wanita yang haid Pak, kemudian darahnya terkena pakaian, cik ke orang teh Pak, dilebatkan teu langsung kanu mesin cuci, nah Pak, nanti akan mencampuri pakaian yang lain. Maka bagaimana? Raf'un najas, diangkat dulu najisnya Pak, digesrek heula Pak, terus sampai apa? Sampai memang si kotorannya itu, si darah itu hilang. Darahnya sudah hilang, aromanya sudah hilang, tapi masih ada warnanya gitu kan. Apakah masih najis? Disebutkan dalam hadis Pak, wal buq'ah, bahwasanya kalau hanya sebatas buq'ah, yaitu nodanya Pak, tanpa ada rih, maka la asarofi, tidak apa la asarofi Pak? Tidak kotor. Jadi dikategorikan najis itu masih ada ketika aromanya masih nempel. Jadi misalkan kan kalau darah itu Pak, karena memang begitu kuat gitu warnanya, misalkan nempel kena baju Pak, darahnya sudah bersih, warnanya aromanya sudah hilang, tapi masih nempel gitu kan, masih ada sedikit daripada warna darah tersebut, maka itu kategorinya tetap tohir, suci Pak. Batasan diantaranya itu ketika najis masih ada tidak apa, yujadurih, ketika adanya aroma. Orang terus ngegesrek Pak, misalkan contoh, ada anak bayi yang baru lahir misalkan Pak, baru 1 hari 2 hari, biasanya kan menggunakan popok dari apa Pak? Kainnya banyak, kain gitu kan, wah tiap sabar jam dari gentos. Kemudian misalkan Pak, kotorannya itu menempel, kurang tadi gesrek, kami Pak kurang gesrek. Kemudian kita cium, masih ada tidak aromanya? Aroma naik keneh, warna naik keneh, berarti masih najis gitu kan. Terus gesrek Pak kurang teh Pak,
hese gitu kan itu Pak, leungitna si warana. Kita cium lagi gitu kan, setelah dicuci bersih masih tidak aroma yang menempel. Kalau aromanya sudah tiada gitu kan, kurang terus digesek lagi maka itu masuk kategori suci Pak. Tapi kalau misalkan katakan masih ada aroma yang menempel Pak, berarti najisnya masih melekat itu di sana. Dan ini termasuk daripada pembahasan bab toharoh, wajibnya untuk apa Pak? Untuk bebersih Pak ini. Dan ini menjadi dalil Pak. Menjadi apa? Menjadi dalil bahwasanya wajib untuk menjaga kesucian masjid dari toharoh maknawi dan juga toharotul hissi. Toharotul maknawi artinya secara makna, tadi dari kesyirikan, dari perbuatan yang menyimpang dan sebagainya. Kemudian juga termasuk daripada apa? Toharotul hissi. Kalau hissi apa? Yang berbentuk fisiknya itu di sana. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, uzkur ayuhan nabi. Hitobnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Uzkur, ingatlah wahai Nabi, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini apa? Baladan aminah. Negeri apa Pak ini Pak? Makkah Al-Mukarramah Pak. Maka kalau misalkan kita melihat Pak, bagaimana tatawur daripada negara Arab Pak, Jazirah Arab, itu termasuk apa? Salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbij'al hadza baladan aminah. Yang pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan negeri tersebut, yaitu Mekah dan juga haulahu, sekelilingnya apa? Baladan amina, negeri yang aman. Warzuq ahlahu. Kemudian apa? Nabi Ibrahim alaihissalam meminta agar diberikan apa? Rizki bagi para penduduknya. Minas samarati, dari berbagai macam buah-buahan Pak. Man amana minhum billahi wal mil akhir, asal apa? Dengan syarat mereka itu Pak beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kalau kita misalkan melihat Pak, seperti di Jazirah Arab, memang misalkan seperti tumbuh-tumbuhan buah-buahan itu Pak tidak sekomplit dari Indonesia Pak. Tapi Pak misalkan orang Ameng Pak, ka Jeddah, ka Mekah, ka Madinah, karomplit Pak buah-buahan teh Pak, ahaya gitu kan. Nah itu termasuk apa? Salah satu doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbij'al hadza baladan amina. Kemudian apa pula Pak? Ditemukannya kilang minyak Pak. Nah itu kan, ini menjadi apa? Suatu keberkahan di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudi dahulu Pak, kemudian negara Jazirah Arab terdahulu Pak, 50 tahun sebelumnya Pak, atau 60 tahun sebelumnya itu termasuk negara biasa saja Pak. Tapi ketika ditemukannya NIF, yaitu kilang minyak Pak, langsung pada saat apa? Berubah menjadi negara yang begitu sangat cepat pertumbuhannya. Apalagi seperti Abu Dhabi Pak, Abu Dhabi ya. Nah, itu di sana akan mencoba apa? Agar menjadikan seperti apa negara barat. Karena mereka saat ini Pak, apa namanya itu, sudah memprediksikan kilang minyak mereka hampir habis, maka mereka mencoba menjadikan apa? Negaranya itu menjadi pusat pariwisata Pak. Jadi apa? Negara baratnya Asia Pak, itu di sana. Wah, kebayang Pak, apa namanya itu, tower, yaitu apa namanya itu Pak? Namanya tower apa? Al-Burj. Nah, itu kan menara Al-Burj berapa tingginya Pak? Hampir 1 kilo ya. Terbayang Pak, ketika di atas saja sudah awan itu apa menutupi Pak, Masya Allah gitu kan, saking tingginya pada saat itu. Dan ini termasuk daripada apa? Ciri-ciri akhir zaman. Ketika hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab tentang alamatus sa'ah, tentang ciri-ciri kiamat, yaitu antara hufatal urata alata yatatawaluna fil bunyan. Maksudnya engkau akan melihat bagaimana misalkan orang yang tadinya itu apa? Ariyah itu tidak menggunakan sendal Pak. Bahkan kalau di pakaian itu compang-camping, ya bagaimana Pak? Pengembala lah Pak.
pengembala sapi alata. Tapi apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Tapi mereka ya tatawal apa? Ya tatawal satu sama lain saling apa? Mencoba untuk berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Dan itu termasuk daripada ciri alamatus sa'ah, ciri dekatnya hari kiamat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar apa? Diberikan rizki yang begitu sangat luar biasa banyak. Asal dengan syarat apa? Beriman kepada Allah dan juga di akhir artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala man kafara fa ummatihu qalilan summa attarruhu. Namun Pak, tetap rizki Allah itu Allah berikan pula kepada orang yang kafir, Pak. Artinya rizki Allah itu Allah berikan baik kepada orang mukmin dan juga orang kafir, Pak. Baik dia beribadah kepada Allah ataupun tidak, Allah pasti akan memberikan rizki, Pak. Sehingga misalkan contoh Pak, ada orang yang misalkan rajin tahajud, Pak, ibadahnya luar biasa, tapi rizkinya biasa-biasa saja. Ada orang yang misalkan tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, zakat dan sebagainya, tapi apa? Dalam masalah harta dan sebagainya Pak, melesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala man kafara fa ummati qalilan summa attarhu ila adzabin nar." Kalau dalam masalah urusan rezeki, Pak, artinya baik orang mukmin, orang kafir Allah Subhanahu wa taala berikan. Hanya bagi orang yang kafir Allah Subhanahu wa taala berikan fa ummati qalila. Allah berikan hanya sedikit saja, artinya cukup nasibnya itu untuk dunia saja. Summa attarhu ila adzabin nar. Namun setelah itu, setelah ia wafat apa? Allah Subhanahu wa taala lemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Kalau ada orang yang beriman, tidak pernah sholat, mabuk-mabukan, berjudi dan sebagainya, tapi dalam masa rizki lancar, sehat, jaya, gitu kan Pak, jag-jag waringkas, tapi tidak sholat, maksiat, maka itu disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj, Pak? Allah berikan nikmat yang banyak pada orang tersebut agar orang tersebut lupa, Pak, tapi nanti siksaannya disakalikan, Pak, bagi orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Tapi bagi orang beriman, Pak, bagi orang beriman justru Allah Subhanahu wa taala berikan apa, Pak? Setelah satu ujian Allah berikan kemudian, tapi ada ujian lagi. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setelah kesukaran ada mudah. Terus gitu Pak, mudah deui teu. Aya ujian deui, Pak. Kalau diibaratkan Pak bagi orang beriman, ujian kelas 1, lulus kelas 1 naik ujian kelas 2. Kelas 2 lulus naik kelas 3. Kelas 3 naik terus 4 5 genap. Artinya fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setelah kesukaran, artinya setelah ujian ada kemudahan, tapi ada ujian lagi. Tapi kalau misalkan contoh Pak, ada orang yang misalkan tidak lulus Pak dari satu step atau satu marhalah Pak, maka ketika menghadapi ujian saja tidak akan sanggup Pak. Saya Pak dulu pernah mengajar anak kelas 3 SD yang dimana pada saat itu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa berhitung, tapi diluluskan ku sakola teh Pak, kelas 1, 2, akhirnya kelas 3. Akhirnya apa? Ketika kelas 3 mengalami apa Pak? Berat atuh Pak. Kelas 3 mah sanes deui diajar baca deui Pak, tapi sudah kali-kali bagi-bagi dan sebagainya, tapi basic dasarnya tidak bisa membaca dan juga bilangan hitungan dia tidak menguasai. Akhirnya apa? Di kelas 3 kelabakan. Kan kelas 4 malah Pak, semakin apa Pak? Semakin sulit lagi. Maka bagi orang yang beriman, Pak, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setelah kesukaran ada kemudahan. Setelah itu apa? Allah berikan lagi Pak, agar apa? Derajatnya terus naik Pak, naik. Sehingga Pak, saya pernah berdiskusi, sharing. Ada orang yang sudah hijrah Pak. Ada orang yang hijrah. Dulunya sebelum hijrah tadi apa Pak? Dunia dapat dan sebagainya Pak. Tapi ketika hijrah dan semakin hijrah semakin taat, kumaha Ustaz? Ngeceb ekonomi teh gitu kan. Sugan teh hijrah teh naik gitu kan. Apa teh naon Ustaz? Nyeceb gitu kan. Tapi yang saya rasakan kata Ustaz, nikmat rezeki yang terbesar itu apa? Ketika bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Inilah ketenangan yang saya cari katanya. Kalau dulu saya mencari ketenangan, wah ngundang artis dan sebagainya Pak, agar apa? Hati tenang. Tapi ternyata bukan tenang. Yang ada apa? Semakin rumit. Tapi inilah yang saya katakan, ini beliau ucapan.
inilah katanya rizki paling besar yang saya dapatkan. Walaupun katanya mobil saya sudah habis dan sebagainya saat gitu kan, dalam urusan apa ketika ya, dalam masalah bisnis dan sebagainya, tapi ketika Allah berikan saya nikmat hijrah, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, bisa ngaji, belajar ngaji, iqra dan sebagainya, inilah nikmat yang paling besar katanya. Nah itu Pak. Maka fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setelah kesukaran ada kemudahan, kesukaran lagi dan kemudahan. Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin kata Allah. Ibadahlah kepada Allah sampai apa Pak? Bukan sampai datang keyakinan. Ya'tiyakal yakin di sana apa? Hatta ya'tiyakal maut, sampai datang kematian. Artinya kalau ajal sudah beres, maka tugas kita di dunia sudah beres. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika orang yang kufur, ketika orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan di sini tetap Pak. Ada jatah di dunia. Qala wa man kafara fa ummatu qalilan summa atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan itu termasuk apa? Pengembalian yang paling buruk atau seburuk-buruknya kembalian. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah taufik agar kita semua Pak, di mana selalu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam kebaikan dan wafat dalam kebaikan Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atik riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batil warzuqna ijtinab. Allahumma alaikal yahud, Allahumma alaikal yahud, Allahumma alaikal yahud wa dammirhum tadmira. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Yaman wa fi Suria wa fi kulli makan. Ya akramal akramin, ya mujibad da'wat. Allahumma ansur ikhwanal mustada'afina fi kulli makan. Allahumma alaikal yahud, Allahumma alaikal yahud, Allahumma alaikal yahud wa dammirhum tadmira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.